Jadi menurut aku ya memang soal jumlah kementerian ya tentunya juga jangan juga rigid ya. Karena kan perubahan-perubahan ini sangat cepat gitu loh ya kan. Tapi kalau saya lihat sih ya Pak Prabowo dalam beberapa polisinya kan jelas ya punya keinginan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berarti Ken sendiri optimis Bang akan menjadi kota yang diharapkan? Ya sekali lagi kan sangat tergantung daripada konsistensi daripada kebijakan pemerintah. Tapi kan Pak Prabowo sudah menegaskan beliau akan melanjutkan. Makanya ada keberlanjutan, ada komitmen supaya ini istilahnya ya bisa berjalan terus gitu loh. Bukan menjadi barang rongsok, tapi potensi yang dimiliki negara ini bisa terkelola baik tadi kalau adanya suatu polisi kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat tadi landasan utamanya tadi kepastian hukum. Semakin sini kan semakin mahal kan. Kan kalau semakin mahal ini kan teman-teman generasi muda akan kesulitan kan untuk masuk ke sana. Yang ada tadi dinasti politik, orang tuanya yang punya akses, orang tuanya punya duit, mereka mampu. Tapi ini kan negara harus hadir mengintervensi hal tersebut gitu agar ruang-ruang untuk rekrutmen politik yang positif ini bisa terjadi. Dan wajib pengusaha juga boleh kritis. Harus kritis dong. Harus kebijakan kita kritisi, tapi juga jangan kritis yang apa namanya tidak deep gitu. Kadang-kadang kan kita hanya ciptakan noise. Bang, tadi kan kita udah bahas soal berbagai macam problem gitu Bang, dan kedepannya kan ini kita singgung di depan gitu kan bakal ada transformasi kepemimpinan nih Bang. Kalau kan isu sekarang tuh kan Pak Prabowo dan timnya ini lagi menyiapkan kementerian dan juga posisi segala macam, dan tanya hari ini nih Bang, kita post hari ini udah disetujui tuh undang-undang kementerian bertambah di atas 40 gitu Bang. Iya, sebenarnya kalau dari sisi jumlah ini kan sebenarnya diserahkan kepada presiden ya. Ya tentunya mempertimbangkan kebutuhan ya. Jadi menurut aku ya memang soal jumlah kementerian ya tentunya juga jangan juga rigid ya. Karena kan perubahan-perubahan ini sangat cepat gitu loh ya kan. Penamaan dan lain sebagainya. Mengikuti juga tentunya arah dan fokus ya kebijakan atau program yang ingin dijalankan. Tapi kalau saya lihat sih ya Pak Prabowo dalam beberapa polisinya kan jelas ya punya keinginan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Makanya kalau yang kita lihat adanya istilahnya harmonisasi ya dalam sisi anggaran belanja, bukan penghematan sih sebenarnya, tapi refocusing ya. Untuk tadi pembangunan SDM, baik itu dari mulai tadi makan bergizi ya, dan juga mengenai infrastruktur untuk sekolah ya. Nah ini yang Pak Prabowo genjot, dan 3 pilar utamanya tadi ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air ya. Nah, dia berfokus terhadap hal itu. Jadi menurut saya ya kalau dalam konteks kementerian ya pastinya kementeriannya harus mendukung program yang ada ya, tapi tentunya juga harus memperhatikan efektivitas, efisiensi gitu kan. Ya kita inginnya sebenarnya sih benar-benar kementerian dan lembaga yang ada benar-benar bisa fokus dan sesuai dengan KPI ya yang diberikan oleh presiden. Nah, kalau Abang seandainya nih Bang, Abang dimintain pendapat gitu, apa sih Bang kira-kira kementerian yang baru misalnya atau kementerian lama yang nantinya dipecah? Ya kalau menurut aku sih kementerian yang sekarang menurut pandangan saya ya sebagai pelaku usaha yang kurang jelas ya. UMKM, KPI-nya kita nggak pernah tahu apa KPI. UMKM itu kita nggak tahu apa sih KPI utamanya gitu ya kan. Dan menteri itu dianggap berhasil itu kalau apa gitu. Jadi mungkin mungkin kalau bisa ya kementerian peningkatan pengusaha gitu kan. Lebih jelas angkanya kan. Kementerian usaha kecil menengah hanya mengurus tapi nggak jelas targetnya apa, misalnya peningkatan koperasi gitu. Lebih jelas aja supaya KPI-nya benar-benar terukur ya. Mungkin ada pemisahan bisa lebih fokus, misalnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup gitu kan, itu mungkin lebih baik mungkin bisa dipisahkan juga. Karena kadang-kadang ya terus terang yang menjadi salah satu hambatan itu kan masalah-masalah izin lingkungan, itu kan memang perlu SDM ya untuk ngurusin hal-hal tersebut ya, dan itu juga jangan sampai jadi hambatan ya. AMDAL gitu kan. Nah, itu
atau hal seperti itu. Dan apa tadi kan sejalan dengan abang bilang itu ada program-program kedepannya yang emang janjinya Ya. Pak Prabowo gitu kayak makan. Ya kan ada badan gizi kan Baru yang tuh ya, baru dibentuk yang fokus untuk mendeliver program tersebut gitu. Aku rasa oke aja ya, tapi selama tadi ya tentunya kita juga harus menata agar jangan sampai terjadi ya tadi boros ya. Iya. Ya, jadi memang ya anggaran ini bisa fokus bukan untuk belanja rutin bayar pegawai ya, tapi untuk mendeliver program ya. Nah, tadi gue ngomong nyambung soal pemborosan APBN itu, Bang. Salah satu yang netizen gitu atau masyarakat melihat itu kan ada beberapa kalangan yang melihat bahwasannya salah satu pemborosan itu adanya IKN gitu. IKN dan juga Pak Prabowo juga menekankan ingin melanjutkan IKN tersebut. Dan ini kan jadi problem adalah sampai saat ini meskipun kebijakan Pak Jokowi itu udah sampai HGU ya, kalau nggak salah HGU bisa sampai 100 tahun gitu. Tapi kan investasinya juga belum ada masuk gitu. Kalau abang melihat sendiri gitu, Bang. Ya pertama gini, namanya orang membangun ibu kota negara itu ya pasti harus mengandalkan dana dalam negeri dulu. Nggak, investasi itu akan bisa masuk kalau ekosistemnya udah terbangun, udah ada orangnya gitu loh. Ya mau gimana kalau orangnya nggak ada, orang dapat pengembalian investasi dari mana? Karena daripada aktivitas. Sekarang kalau you lihat misalnya kayak di Jakarta nggak perlu ada investasi negara, swasta karena orangnya udah banyak gitu loh. Ya kan ada strategi pemerintah untuk mendorong dari perpindahan orang pelan-pelan, dan memang kalau kita lihat juga dari negara-negara lain pun ya kalau bicara membangun suatu kota baru ya atau ibu kota itu ya prosesnya pasti juga panjang, nggak bisa 5 tahun 10 tahun selesai, mungkin bisa 20-30 tahun. Jadi ini suatu hal yang bukan sulap ya, tapi memang harus harus jangka panjang dilihatnya, long term planning gitu ya. Ya ini kan sekali lagi pendekatan prioritas ya. Artinya ya kalau kita boleh jujur juga daya dukung Jakarta ini kan memang udah sangat terbatas ya. Jadi daripada tambal sulam memperbaiki Jakarta ya memang harus dibuka suatu daerah baru gitu ya. Pastinya kalau kita mau bicara lebih detail ya pastinya pemerintah ya Bappenas dalam hal ini kan udah punya perencanaan ya. Kenapa juga akhirnya daerah tersebut yang dipilih ya. Udah perlu ya, mungkin kalau mau gampang dipindahkan aja mungkin dari Jakarta ke Bogor atau Jonggol atau ke mana gitu kan. Tapi kan itu kan kayak bikin persoalan baru juga karena Jawa kan udah penuh ya. Tapi mungkin akselerasi lebih cepat, tapi kan enggak menumbuhkan suatu daerah baru juga. Ya ini soal pilihan strategis. Yang penting menurut saya konsistensi melaksanakan. Jangan sampai pemerintahan ke depan ya abai juga gitu. Jadi yang ada ini sebenarnya keberlanjutan, improvement ya, bukan dari something very very new ditinggalin ya enggak. Ini harus ada keberlanjutan. Tapi kalau dari kacamata bisnis abang gitu ya, abang sebagai entrepreneur gitu, melihat IKN sendiri optimis bang akan menjadi kota yang diharapkan? Ya sekali lagi kan sangat tergantung daripada konsistensi daripada kebijakan pemerintah. Tapi kan Pak Prabowo sudah menegaskan beliau akan melanjutkan, dan memang yang seperti tadi Bro juga sampaikan bahwa ini kan tergantung daripada kemampuan negara ya melakukan pembiayaan. Ya mudah-mudahan nanti dalam 5 tahun ini pendapatan pajak kita bisa naik, neraca perdagangan kita terus surplus gitu ya. GDP kita naik gitulah. Otomatis kan kita bisa punya ruang fiskal yang luas kan. Nah kalau ruang fiskal kita luas, APBN kita juga longgar, tentunya kan ini bisa di-achieve untuk mengakselerasi pertumbuhan IKN. Jadi mau nggak mau ya negara ini harus kreatif ya untuk bisa meng-engage pendapatannya gitu. Sederhana aja, kalau kita kebanyak uang sih gampang gitu loh ya kan. Contoh lah misalnya Arab Saudi gitu kan, lo bikin kota-kota dia punya uang, dia punya minyak, dia punya penghasilan juga melalui umroh haji segala macam. Kan gampang kan. Nah sekarang memang ya ada pertanyaan, uang kita terbatas kok berani-berani bangun IKN. Ya itu kan sekali lagi pemimpin kan punya prioritas seperti di keluarga ya, anggap aja ngurus negara ini kayak ngurus rumah tangga kan. Ya, kenapa kita mau beli mobil dulu atau beli rumah dulu? Sebagai kepala rumah tangga kan punya pilihan. Kita beli mobil dulu, kenapa? Kalau ada mobil dulu ada akselerasi yang bisa
Oh, kenapa kita misalnya mau beli rumah dulu? Oh, kita supaya, nah kan itu tergantung cara pandang gitu. Bukan berarti yang beli rumah dulu baik, belum tentu yang beli mobil dulu baik. Tergantung cara pandang. Apakah beli rumah atau beli mobil itu bisa meningkatkan produktivitas? Itu kan soal lain. Bisa jadi karena lo beli rumah, beli mobil memang konsumtif. Tapi bisa jadi dengan lo beli mobil itu bisa tercipta produktivitas. Ya, artinya mobil itu bisa digunakan untuk alat produksi juga, kan kita nggak tahu. Nah ini kan tergantung cara pandang. Jadi melihatnya harus komprehensif. Berarti harapan kita cara pandang presiden sekarang sama presiden selanjutnya itu sama. Ya makanya ada keberlanjutan, ada komitmen supaya ini istilahnya ya bisa berjalan terus gitu loh. Bukan menjadi barang rongsok kan akhirnya nggak jalan, akhirnya jadi terbengkalai kan. Kalau nama suatu hal yang terbengkalai kan jadinya nggak produktif. Bang, ngomongin keluar tema sedikit ya Bang, ngomongin politik Bang. Abang kan terakhir pas Pilpres itu kan untuk relawan, Repnas pakai ketua, Ya, betul, ya. Gimana Bang, di Pilkada nih, Repnas nih bergerak? Ya di daerah-daerah ya kita persilahkan aja. Nggak ada arahan? Ya harus jelas ini, kalau misalnya kita ya cenderung kepada koalisi Indonesia Maju ya. Plus itu ya? Ya, cuman ya, kita karena banyak juga ya, dan ya silakan daerah-daerah punya apa namanya, punya cara masing-masing lah gitu. Tapi ya kita ngomongin kota-kota yang pilgub-pilgub yang besar deh kayak Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur gitu. Reptas sendiri ada organize? Ya mungkin baiknya saya nggak hafal ya, karena kan itu masing-masing daerah punya pergerakan ya kayak di Jawa Timur, ya Jakarta, ya tingkat partisipasi juga beda-beda. Ada yang sangat aktif, ada yang ya so-so gitu. Tapi ya tadi kecenderungan kita ya bergabung dengan teman-teman yang di koalisi Kimplus ya. Iya. Nah, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Kalau Abang melihat sendiri gitu ya, ke depannya ini kan kita akan menuju generasi emas itu gitu, Bang. Nah, sedangkan kondisi 2030 itu kan cepat gitu, Bang. Kita ternyata tahun itu sangat cepat gitu. Sedangkan kita masih sedang, kalau menurut gue sedang bukan jatuh ya, maksudnya lagi ada dinamika pengangguran massal, Gen Z rada susah untuk dapat pekerjaan, dan juga tadi bilang angka kreatifan juga masih jadi tanda tanya gitu ya. Kalau Abang sendiri gitu ya, pesan ataupun arahan dari Abang itu untuk melihat generasi emas ke-30 itu? Iya gini, jadi setiap suatu negara itu punya celah ya untuk tadi you bisa jump dari middle income country kepada high income country. Salah satunya kenapa you bisa jump dari middle income country ke high income country, salah satunya ketika you punya bonus demografi. Artinya you punya tenaga kerja produktif. Nah, tenaga kerja produktif itu pastinya akan bisa menggerakkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Nah, tapi potensi yang dimiliki negara ini bisa terkelola baik tadi kalau adanya suatu polisi kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat tadi landasan utamanya tadi kepastian hukum. Itu dimanapun, you cek di negara manapun, lu bisa berhasil karena ada suatu kepastian hukum, ya kan. Nah, kalau ditanya apakah saya optimis terhadap Indonesia Emas 2045, ya kita nggak ada pilihan lain selain optimis gitu. Optimis sebenarnya karena kita mempunyai banyak sekali prasyarat-prasyarat yang bisa mengakselerasi kita untuk menuju Indonesia. Contoh misalnya kita punya program hilirisasi. Kita lihat aja waktu kita belum melakukan hilirisasi masih diberikan impor ya, ekspor raw material komoditas kan pendapatan dari nikel kita tuh hanya sekitar kalau nggak salah sekitar berapa ya, nggak nyampe 10 T gitu ya. Tapi ketika dibatasi impornya bisa jam sampai 40 triliun gitu misalnya, itu kan salah satunya. Artinya ketika ada baru sampai hilirisasi, apalagi kalau ini tercipta industri kan, nah itu kan pasti akselerasinya akan lebih cepat lagi. Nah sekarang bagaimana Pak Prabowo bisa menggerakkan seluruh komponen, karena beliau ini punya komoditas kepercayaan, trust dari publik ya. Tinggal elit kita bisa bersatu, elit kita bisa ada stabilitas. Makanya Pak Prabowo kan ingin semuanya bergabung ke pemerintah, bukan berarti dia memang menghilangkan oposisi, nggak bisa. Di era sekarang itu nggak bisa nggak ada oposisi ya, kita kan bagian dari oposisi. Mengkritisi kebijakan nggak bisa bungkam gitu, nggak bisa. Jadi bukan berarti ketika semua partai politik itu masuk tidak ada kan pilar demokrasi kan jelas. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Selama ada 3 pilar ini kita negara demokrasi kayak gitu. Dan adanya kebebasan publik. Aku rasa sebenarnya dibilang kebebasan publik nggak ada, bebas kok, kita bicara apa aja nggak ada yang permasalahkan kok gitu.
Ya kan? Iya. Ya tinggal tadi menurut saya ada kepastian hukum, ada merit system, sehingga orang-orang terbaik itu bisa tadi the right man in the right place. Orang punya kualitas, orang-orang terbaik mau masuk ke partai politik gitu kan, mau menyusun kebijakan publik gitu ya. Jadi kalau di China itu kan bisa maju seperti sekarang itu kan di era tahun 80-an semua disekolahin keluar. Ya. Jadi masuk ke top 10 university. Back to China ya bukan hanya masuk ke dalam bangun industri, tapi juga di pemerintahan itu top 10. Kalau di Singapura itu politisi-politisinya itu smart karena dia harus memikirkan harus lebih pintar daripada orang yang bisnis gitu loh, ya kan gitu. Nah ini harus diisi orang-orang yang pintar itu juga harus masuk ke dunia politik. Jadi bukan berarti yang masuk ke politik itu sisa-sisaan ya, orang yang nggak punya kualitas. Harus mau politik itu harus masuk orang yang berkualitas, dia memikirkan kebijakan gitu. Dan kebijakannya itu harus kebijakan yang tadi ya afirmatif dan mampu menumbuhkan ekosistem, dan kebijakan ini bisa berlaku adil gitu loh. Adil ini kan bukan berarti rata ya. Adil itu kan istilahnya tuh tepat sasaran gitu loh. Nah ini kan harus kita lakukan. Tapi dengan catatan yang pertama kita bahas tuh Bang, kos politik itu. Iya nggak mungkin kan. Nah ini kan kita kan mengevaluasi, improvement, dan kita jangan naif gitu menurut saya. Ini kan udah menjadi catatan. Semakin sini kan semakin mahal kan kalau semakin mahal ini kan teman-teman generasi muda akan kesulitan kan untuk masuk ke sana. Yang ada tadi dinasti politik, orang tuanya yang punya akses, orang tuanya punya duit, mereka mampu. Tapi ini kan negara harus hadir mengintervensi hal tersebut gitu agar ruang-ruang untuk rekrutmen politik yang positif ini bisa terjadi. Siap, mantap. Jadi optimis Bang ya? Harus, anak muda harus optimis. Jangan kita nggak ada kata pesimis, kritis oke, tapi tetap harus optimis. Jadi boleh kritis nih, Bu. Ya harus. Wajib, anak muda itu wajib optimis. Dan wajib kritis. Pengusaha juga boleh kritis. Harus kritis dong. Harus kebijakan kita kritisi, tapi juga jangan kritisnya kritis yang tidak deep gitu. Kadang-kadang kan kita hanya ciptakan noise. Kita sekedar beda, sekedar nyaring, tapi kita nggak dalam gitu loh. Kita kan harus pakai kajian lah ya. Kajian ya dilihat dalam helikopter view. Makanya perlu knowledge kan gitu. Oke, thank you Bang Angga udah mau diskusi. Siap. Berat banget diskusi kita, teman kayaknya enak lah ya. Thank you banget Bang Angga udah kasih kesempatan. Semoga sukses ke depannya. Dan teman-teman anytime nanti kalau ada tema-tema diskusi lagi yang happening, kita siap untuk sharing ya. Siap, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih, thank you, sampai ketemu. Oke.